Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini Bu Ratna tidak lupa berdoa agar dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan ceria selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat datang di videonya Bu Ratna. Kali ini kita akan membahas tentang menjelaskan ketentuan sholat sunnah rawatib dan memahami ketentuan sholat sunnah rawatib. Bu, ini pelajaran apa ya Bu? Aduh, ini adalah pelajaran fikih. Sudah siap semuanya? Oke, cekidot, kita lanjut. Pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah, jadi bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu itu kan ada 5, ada subuh, ada duhur, asar, maghrib, dan isya. Kalau ini sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Pelaksanaannya bisa sebelum dan atau sesudah sholat fardu. Bu, kok dan atau sih? Karena kalau semisal kalian mau sholat sunnahnya sebelum sholat fardu saja boleh, atau kalian mau sholatnya sesudah sholat fardu saja juga boleh. Bu, biar pahalaku banyak, aku mau sebelum dan sesudah sholat fardu deh, boleh sekali. Kalau pelaksanaannya itu kok sebelum sholat fardu namanya sholat sunnah qobliyah. Kalau setelah sholat fardu namanya adalah sholat ba'diyah. Tata cara sholat rawatib sama dengan sholat fardu, hanya niatnya saja yang berbeda. Jadi tata caranya sama. Misal dengar adzan nih, dengar adzan kalian langsung wudhu, terus sholat sunnah di rumah. Setelah sholat sunnah di rumah kalian berangkat ke masjid, itu boleh. Atau kalian langsung ke masjid, dengar adzan langsung lari ke masjid, wudhu di masjid, kemudian sambil menunggu iqomah kalian sholat 2 rakaat di masjid, itu juga boleh sekali. Bu, aku mau sholatnya di sekolah aja, boleh. Nanti kalau sudah masuk sekolah kan kita ada sholat duhur berjamaah. Sebelum kalian sholat duhur, kalian sholat rawatib dulu, itu boleh sekali. Kelas-kelasnya Bu Ratna yang dulu itu biasanya sholat rawatib. Jadi kalau yang lainnya tuh lari-lari kesana kemari sambil menunggu sholat duhur di sekolah, kelasnya Bu Ratna tertib-tertib. Jadi kangen sekolah ini. Bu Ratna juga kangen ini sama sekolah jadinya. Nah, sholat sunnah rawatib itu boleh dilaksanakan di mana saja. Yang penting sholat. Nah, sekarang kita membahas waktu dan bilangan rakaat sholat rawatib. Tara, ada tabelnya. Sholat rawatib itu ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Kita bahas yang mu'akkad dulu ya. Pertama, sholat subuh. Sebelum sholat subuh kita sholat 2 rakaat dulu. Kemudian setelah sholat subuh tidak ada sholat rawatib. Yang kedua, sholat duhur. Sebelum sholat duhur kita sholat 2 rakaat atau 4 rakaat. Boleh 2, boleh 4. Nanti setelah sholat duhur kita sholat 2 rakaat lagi. Nah, kemudian selanjutnya adalah sholat asar. Sebelum dan setelahnya sholat asar tidak ada sholat rawatib. Kemudian sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib kita nggak sholat. Lalu setelah sholat maghrib kita sholat 2 rakaat. Yang terakhir adalah sholat isya. Sebelum sholat isya kita tidak sholat, tapi setelah sholat isya kita sholat 2 rakaat. Sampai sini sudah paham ya? Nah, kita lanjut ke bahasan sholat rawatib yang ghairu mu'akkad. Beda pastinya kan? Yang ghairu mu'akkad setelah dan sebelum sholat subuh itu tidak ada sholat rawatibnya. Kalau di sholat duhur itu di sholat rawatib ya,
sholat rawatib mu'akkad di sholat duhur itu kan ada sholat qobliyah dan ba'diyahnya. Tapi kalau di ghoiru mu'akkad itu sholatnya hanya 2 rakaat setelah sholat duhur. Nah, kalau di sholat rawatib mu'akkad sebelum dan setelahnya sholat asar itu tidak ada sholat rawatib. Kalau di ghoiru mu'akkad kita sebelum sholat asar itu mengerjakan 4 rakaat sholat rawatib. Kalau tadi di sholat rawatib mu'akkad setelah sholat maghrib kita baru melaksanakan sholat rawatib. Kalau di ghoiru mu'akkad justru sebelum kita sholat maghrib kita melaksanakan 2 rakaat sholat rawatib. Di isya sama, kalau di mu'akkad tadi kita mengerjakannya setelahnya, kalau di ghoiru mu'akkad kita mengerjakan 2 rakaat sholat rawatib sebelumnya. Sudah paham belum nih sampai sini? Kalau belum paham nanti bisa chat lewat WA ya. Kenapa sholat rawatib itu dianjurkan? Karena sholat rawatib dapat menyempurnakan kekurangan pada sholat fardu. Semisal ketika kita sholat fardu kok yang diingat, aduh aku lapar, terus kalau enggak, aduh itu tadi aku naruh pulpen di mana ya, itu bukunya di mana ya, atau tahu-tahu mikir, aduh tugas dari Bu Ratna belum aku kerjakan, gimana ini. Nah, sholat kita jadi kurang khusyuk. Karena itu sholat rawatib bisa menyempurnakan kekurangan pada sholat fardu. Bu, keutamaannya apa ya Bu? Kalau kita sholat rawatib itu keutamaannya apa? Pahalanya tuh apa Bu? Nah, kita dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian kalau tertib sholat rawatib nanti punya rumah di surga, mau nggak tuh? Nah, ditertibkan ya sholat rawatibnya ya. Kemudian sholat rawatib mu'akkad adalah sholat rawatib yang dianjurkan. Kalau yang ghoiru mu'akkad yang kurang dianjurkan. Bu, kalau aku ngerjain yang ghoiru mu'akkad berarti pahalanya sedikit dong. Kalau yang mu'akkad berarti banyak. Oh tidak. Mau kalian sholat rawatib yang mu'akkad ataupun yang ghoiru mu'akkad, pahalanya tetap sama. Yang penting kalian sholat, jangan sampai nggak sholat. Apalagi nanti dibangunkan rumah loh di surga. Wah, senangnya. Sampai ini sudah paham belum nih sama penjelasannya Bu Ratna? Oh sudah. Kalau sudah, kita lanjut latihan soal. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sholat rawatib? Sholat yang kedua, bagaimana pelaksanaan sholat rawatib? Selanjutnya, apa arti qobliyah dan ba'diyah? Yang keempat, mengapa sholat rawatib itu dianjurkan? Dan yang kelima, kenapa tidak ada sholat rawatib untuk setelah subuh dan setelah asar? Nah, untuk mengetahui jawaban yang kelima ini, kalian bisa membaca di LKS halaman 46 sampai 47. Ya, wawasannya juga tambah luas. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasannya Bu Ratna dengan sabar. Dan bocoran sedikit saja, setelah sholat subuh dan sholat asar itu adalah waktu larangan untuk sholat. Ups, aduh Bu Ratna keceplosan, tapi ini bocoran ya, nggak apa-apa. Oke, apabila ada kurang salahnya, Bu Ratna mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.